Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam suasana Idul Korban, maka sekaligus kita disajikan suasana pemilihan umum kepala daerah. Apakah bupati ataukah wali kota? Ada kesamaan dari sisi kita sebagai hamba Allah, tapi sekaligus ada perbedaan mendasar. Kesamaannya yakni adalah kita ketika memilih pemimpin, maka niscaya didasarkan pada syariat dan sunnah. Ketika kita berbicara Indonesia, maka menjadi dimampatkan di dalam nilai luhur Pancasila ketika berbangsa dan bernegara. Karena itu, kesamaan mendasar kita yakni adalah dalam rangka untuk mengejawantahkan atau mewujudkan tauhid sosial kita, ketakwaan kepada Allah, yakni dengan cara memilih pemimpin yang kredibel, memilih pemimpin yang tulus hatinya, memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak buruk, terpidana, ataupun perilaku buruk yang lainnya. Terpidana apapun alasannya adalah orang yang bersalah. Karena itu masih banyak di negeri ini orang-orang yang baik. Masih banyak di Indonesia ini, di kota dan di provinsi, di kabupaten, banyak sekali orang-orang yang baik yang bisa dijadikan pemimpin. Hanya sayangnya, ketika kita berbicara calon pemimpin, maka yang angkat tangan tinggi-tinggi, ya, itu tidak didasarkan pada musyawarah, mufakat di antara tokoh-tokoh di perkotaan, kabupaten, maupun di provinsi. Menjadi beda ketika kita ada di dalam suasana Idul Korban dan pemilihan umum kepala daerah. Bedanya, Idul Korban dengan semangat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memilih kepala daerah dalam semangat untuk menggapai tahta. Tak jarang orang terjebak dan dijebak massa pada umumnya dengan sekedar uang recehan dan sembako. Mudah-mudahan rakyat semakin dewasa dan orang yang merasa mampu menjadi pemimpin lebih dewasa lagi. Datang di satu tempat tidak perlu memobilisasi massa dengan sembako dan uang recehan. Kasihan rakyat pada umumnya
yang memang benar-benar masih membutuhkan uang recehan dan sembako itu. Semua orang butuh uang dalam jumlah besar, dimulai dari jumlah yang kecil. Sembako 1-2 kilo itu juga awal dari sembako yang berjimbun banyaknya. Lebih parah lagi jika kondisi yang serba mendadak dermawan, mendadak pintar, mendadak dekat dengan masyarakat, mendadak dekat dengan rakyat, mendadak dekat dengan masjid, mendadak dekat dengan gereja, mendadak dekat dengan pura, mendadak dekat dengan kelenteng, vihara, dan yang lainnya. Karena itulah, saudara-saudara yang sekarang sudah memasang gambar-gambar diri yang berada di tengah-tengah perkotaan dan di pelosok-pelosok desa. Tolong, ya, jika gambar Anda sudah cukup merusak pandangan kota dan desa, ya, mengotori kalau tidak merusak, ya. Dan semua itu pada umumnya rakyat jelata seperti kami ini tidak mengenal. Hanya gambar. Kemudian pilihlah calon wali kota, calon bupati, calon gubernur. Ya paling yang dikenal adalah incumbent. Calon yang sudah pernah menjabat. Mengapa tidak ada inisiatif untuk sedikit saja memaparkan apa sih rencana yang Anda ancangkan, atau rancangan apa kebijakan ketika Anda nanti terpilih menjadi kepala daerah. Ya tidak perlu harus bersusun kata menjadi kalimat setebal buku, tidak perlu. Misi dan visi itu tidak punya wali kota, bupati, dan gubernur itu mestinya tidak punya. Karena visi dan misi itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun sudah plus-plusnya itu 4 kali. Karena itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu niscaya supaya ruh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap ada eksistensinya. Dan kami juga, mohon maaf, sekedar urun rembuk pada orang-orang yang merasa dirinya ulama. Karena memang ulama punya pondok pesantren. Ada yang dirinya merasa memang romo, dan memang romo, pendeta memang pendeta, bedanda ataupun biksu, ya, bante, dan seterusnya. Pemuka-pemuka agama dan aliran kepercayaan atau para penghayat, hendaknya juga menahan diri, ya. Tidak dukung sana, dukung sini, kemudian umatnya menjadi tercerai-berai. Kita ini sudah berbhinneka tunggal ika. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, pendiri Republik Indonesia ini sudah selesai kedewasaannya berbangsa dan bernegara. Kita seharusnya meneruskan kedewasaan dan kecerdasan berbangsa dan bernegara itu, sehingga acap kali ketika pemilu tiba, daerah, kota, kabupaten, dan provinsi sampai dengan pusat, mestinya kian hari semakin dewasa, bukan kekanak-kanakan.
Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada saudara-saudara kami yang bergelut gumul di dalam dakwah, ya. Ada pesan, saya tidak bermaksud meluruskan ya. Ada pesan sebagai sesama anak bangsa, karena apapun gelar Anda sebagai rohaniawan, ya, sebagai ulama, tetap saja sama kita ketika kita menjadi warga negara. Artinya sama, memiliki hak dan kewajiban yang relatif sama sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Hanya saja memang pemilu itu membuat kita itu disamarata sama rasa. Itulah yang tidak sesuai dengan koridor hikmah, tidak sesuai dengan koridor kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika permusyawaratan perwakilan melibatkan tokoh-tokoh di kota, kabupaten, hingga provinsi, maka calon-calon pemimpin mestinya tidak hanya digodok oleh partai politik, tetapi juga digodok di ajang organisasi-organisasi massal, termasuk di dalamnya adalah menjadi niscaya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota, kabupaten, dan provinsi itu. Baru kita betul-betul mergo indahnya negara berdasar Pancasila dan ideologi bangsa Pancasila. Untuk menyudahi sementara kanal hikmatologi kali ini, mari kita simak bersama-sama data yang kami kemas dalam syair Sabden 7 yang mempesona. Mendadak. Apakah mendadak terkejut menyaksikan sikap perilaku ulama? Ulamaku di dalam mutiara hikmah Rasulullah penerusnya. Bagaimana mungkin penerus para rasul menyembah berhala? Berhala demokrasi sesembahan massa yang terjebak nista. Mengapa ulama bisa terjebak pada kubangan ternista? Ulama manusia juga bisa berperilaku yang durjana. Terjebaknya ulama pada syahwat dunia, malapetaka yang berbahaya. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, tanggal 11 Juni 2024. Semoga kita sama-sama membelajarkan diri kita untuk kian hari semakin dewasa, semakin cerdas berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas dukungan Anda mengunjungi di kanal Hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin.